Cerita Arwah Berduka volume yang keempat, chapter yang keempatnya, kini akhirnya seketika langsung dibuka dengan sebuah potongan panel cerita singkat yang sangatlah luar biasa menarik. Mengingat pada chapter ini, kita pun lagi-lagi akan mendapatkan sebuah penjelasan tentang seperti apakah kesalahpahaman dari Cray yang selanjutnya. Dan juga kesialan seperti apa yang sekarang kembali menimpa party dari Arnold. Dimana secara garis besar, beginilah jalannya cerita lengkap dari chapter yang keempat, mulai dari awal sampai dengan selesai. Sederhananya, setelah Cray sekarang sudah keluar dari dalam desa gula, maka sama seperti biasanya, Black yang merupakan supir dari kereta kuda mereka, sekarang dia pun akhirnya langsung bertanya seperti ini menuju kepada Cray. Yaitu, jalan lewat mana lagi kah yang sekarang harus mereka lewati demi dapat cepat sampai menuju ke dalam dungeon level 8, yaitu dungeon Istana Malam. Mengingat di depan Black, jalannya pun saat ini sudah bercabang menjadi dua arah. Dimana jika Cray memutuskan untuk bisa belok kiri, maka Cray pun akan pergi melewati daerah pegunungan Gales, yang merupakan daerah paling berbahaya yang sekarang ada di dalam negara Zebrudia. Karena pada dasarnya, walaupun tidak ada open dungeon atau dungeon yang terbuka di sekitar area pegunungan Gales ini, tapi faktanya banyak sekali monster liar dengan level sangat tinggi, mulai dari level 6 sampai dengan level 9 yang memiliki sarang tepat di area pegunungan tersebut. Bahkan jika party mereka sial, Cray pun nantinya malah akan bisa bertemu dengan monster naga gunung level 9 yang merupakan monster naga paling menakutkan sekaligus monster naga terkuat di sekitar wilayah pegunungan ini. Ditambah monster dengan spesies sapien yang memiliki bentuk tubuh seperti manusia dan juga bisa berbicara serta memiliki akal pikiran seperti manusia, yaitu monster troll sekarang juga berada pada lokasi tersebut. Jadi dengan kondisi seperti itu, menurut Black, pergi melewati wilayah pegunungan Gales adalah sesuatu yang sangat berbahaya. Sedangkan jika Cray memilih untuk bisa belok menuju ke arah kanan, maka kelompok dari mereka nantinya justru malah akan bisa melewati daerah yang paling aman di sekitar ibu kota negara, yaitu wilayah ibu kota dari bangsawan Gladys. Mengingat wilayah itu memiliki kekuatan pasukan militer terkuat di dalam negara Zebrudia. Walaupun pada dasarnya, sekarang mereka sedang mengalami masa krisis. Nah, berdasarkan kedua pilihannya tersebut, maka Cray pun tanpa pikir panjang, akhirnya dia pun segera memilih untuk bisa berbelok menuju ke arah sebelah kiri. Mengingat di dalam pikiran Cray, monster paling kuat yang nantinya bisa mereka temui hanyalah monster naga level 9 dan juga monster troll saja. Yang artinya, monster-monster tersebut bukanlah sebuah masalah bagi party mereka. Apalagi jika melihat kondisi dari party ini yang isinya adalah Lead Smart, Citri Smart, Tino, Kill dan juga Chimera, maka sudah jelas melawan pasukan monster dari wilayah pegunungan Gales adalah sesuatu yang mudah. Jika harus dibandingkan ketika berurusan dengan para bangsawan dan juga harus menghadapi mereka semua. Ditambah, Cray pun saat ini sama sekali tidak berniat untuk bisa mengalahkan para bandit sesuai dengan misi yang sudah diberikan oleh Garg menuju kepadanya. Jadi berdasarkan hal itu, pilihan dari Cray tentu saja sekarang sudah bulat. Yaitu, Cray dan juga anggota partinya saat ini akan pergi menuju ke arah sebelah kirinya. Walaupun pada dasarnya, Cray saat ini terlihat sangat percaya diri, tapi sayangnya, nasib sial lagi-lagi datang menimpa kelompok dari Cray. Mengingat ketika kelompok dari Cray sudah memasuki wilayah pegunungan Gales, maka di saat yang bersamaan itu, Citri pun kini segera berkata menuju kepada Cray bahwa arah angin yang berembus sekarang sudah berubah tepat menuju ke arah mereka. Yang artinya, aroma dari potion atau aroma dari ramuan pemanggil monster dari Citri sekarang jadi ikut terbawa menuju ke dalam area pegunungan ini. Dengan begitu, maka secara otomatis para monster yang sekarang sedang tertidur dan juga para monster yang awalnya tidak berniat untuk bisa bertarung, mereka semua pun sekarang malah menjadi terbangun, serta mereka semua pun sekarang langsung menjadi mengamuk. Alhasil, Citri pun segera meminta Cray dan juga semua teman-temannya sekarang untuk bisa bersiap. Karena pada dasarnya, efek ramuan dari Citri itu sangatlah kuat sekali, yaitu bisa bertahan selama 24 jam. Jadi secara tidak langsung, party dari mereka nantinya terpaksa akan bertarung melawan ratusan bahkan ribuan ekor monster yang mengamuk tepat di dalam wilayah tersebut dan juga tepat di sepanjang perjalanan mereka. Mendengar penjelasan dari Citri tersebut, Cray yang awalnya nampak sangat santai, akhirnya dia pun perlahan-lahan mulai menjadi sangat panik. Namun, karena Cray sekarang sudah tahu tentang sehebat apakah kekuatan dari teman-temannya,
Maka Cry pun untuk yang ketiga kalinya lagi-lagi memilih untuk pura-pura tidak tahu. Serta dia pun juga memutuskan untuk dapat terus melanjutkan perjalanannya itu demi mencari lokasi yang tepat untuk dapat berkemah alias untuk dapat beristirahat. Sementara itu, respon yang sangatlah berbanding terbalik sekarang justru malah bisa kita lihat dari sudut pandang Lee Smart dan juga dari sudut pandang si Tri Smart. Mengingat pada halaman yang berikutnya, Lee Smart yang nampak sangat bersemangat, kini dia pun segera memutuskan untuk dapat keluar dari dalam kereta kuda itu bersama dengan Tino. Karena menurutnya, ini adalah waktu yang tepat untuk bisa segera latihan. Selagi efek ramuan dari si Tri sekarang masih aktif akibat sudah tertiup angin menuju ke arah pegunungan. Melihat pergerakan dari Lee Smart tersebut, si Tri pun tentu saja sekarang sama sekali tidak mau kalah. Sampai di saat yang bersamaan itu, si Tri pun kini segera meminta izin kepada Cry untuk bisa keluar. Karena pada dasarnya, si Tri sudah berniat untuk bisa mengumpulkan bahan-bahan langka yang terdapat di dalam lokasi pegunungan Gales ini. Jadi dengan alasan itu, si Tri pun kini segera berlari lebih dulu untuk dapat meninggalkan kereta kuda dari Cry. Dengan sebuah tujuan demi dapat berburu para monster langka dan juga berburu para monster tingkat tinggi, khususnya monster ogre. Supaya si Tri bisa mendapatkan taring langka milik mereka untuk dapat dijadikan ramuan. Menyaksikan kejadian itu di depan matanya, Cry pun sama sekali tidak bisa melarang mereka. Mengingat menurut Cry, itu adalah pilihan terbaik yang sekarang bisa mereka lakukan. Karena semakin banyak Lee Smart, si Tri dan juga Tino bisa membunuh pasukan para monster yang mengamuk, maka secara otomatis perjalanan liburan dari Cry sekarang bisa menjadi semakin mulus. Nah, singkat cerita, setelah hari sekarang sudah malam, maka Cry pun kini segera memutuskan untuk bisa berkemah di saat si Tri, Tino, dan juga Lee Smart saat ini semuanya sudah pulang. Di momen itulah, Cry pun nampak sangat terkejut sekali. Karena ketika dirinya sudah menyalakan api unggun, maka Cry pun sekarang bisa melihat kondisi tubuh dari Tino, si Tri, Lee Smart, Kill, dan juga Chimera nampak sudah bermandikan darah, tapi bukan darah milik mereka, melainkan darah milik para monster yang sekarang sudah berhasil dibunuh oleh party dari Grieving Soul. Bahkan saking penasarannya, Cry pun segera mencoba untuk dapat melihat sekelilingnya. Dan juga, dia pun sekarang mencoba untuk dapat mengambilkan air bagi si Tri dan juga Tino yang sekarang nampak sedang kehausan. Dengan cara pergi menuju ke arah sungai terdekat yang ada tepat di belakang lokasi dari perkemahan mereka. Namun di dalam perjalanannya ini, Cry pun kembali dikejutkan dengan tumpukan daging dari para monster yang sekarang sudah menjulang sangat tinggi sekali ke udara. Di mana tumpukan mayat dari para monster itu adalah mayat yang sudah dikumpulkan oleh Kill dan juga oleh Chimera demi dapat diambil barang-barang berharganya oleh si Tri. Nah, mulai dari sinilah terdapat dua buah kejadian menarik selanjutnya yang terjadi tepat di saat yang bersamaan dan juga sayang sekali itu dapat kita lewatkan. Kejadian pertamanya adalah proses penyerangan dari monster troll tingkat tinggi yang kebetulan saat ini sedang mengincar tubuh dari Cry. Di mana di dalam praktiknya, atau tepatnya ketika Cry sekarang sedang mengambil air bersama dengan Lee Smart, maka dari arah perkemahan mereka, si Tri Smart, Tino, Kill, dan juga Chimera, sekarang mereka pun nampak sedang bertarung dengan sangat sengit sekali melawan satu orang monster tersebut. Bahkan di dalam pertarungannya itu, Kill dan juga Chimera yang merupakan homunculus terkuat buatan si Tri, mereka berdua pun saat ini berhasil dikalahkan. Hingga tubuh dari Kill sekarang langsung menjadi babak belur, serta dia pun sama sekali tidak bisa bertarung lagi. Hal yang sama pun terjadi juga kepada monster Chimera. Di mana pada kesempatan itu, monster Chimera ini otomatis langsung dibanting menuju ke arah tanah. Sampai untuk sementara waktu, dia pun sekarang sama sekali tidak bisa bangun. Menyaksikan anggota partinya yang sedang kesulitan, Cry pun tentu saja sekarang tidak bisa tinggal diam. Hingga tanpa pikir panjang, dia pun kini segera berlari dari arah sungai bersama dengan Lee Smart yang sedang mandi untuk dapat menolong teman-temannya. Tapi ketika Cry saat ini baru saja datang, maka monster troll tersebut kini seketika langsung melemparkan satu buah batu meteor tepat menuju ke arah kepala dari Cry, dengan niat untuk bisa membunuhnya dan juga untuk dapat mengalahkannya. Beruntungnya, Liz pun mampu merespon dengan sangat cepat semua serangan dari monster itu, dengan cara menangkap lemparan batu meteor yang diarahkan menuju kepada Cry. Lalu di saat yang bersamaan, Liz pun segera melemparkan batu itu lagi tepat menuju ke arah monster troll, dan juga langsung menjadi terpental dengan sangat jauh sekali menuju ke arah belakangnya. Di momen itulah, Liz pun segera mencoba untuk dapat mengejar monster troll itu, supaya dirinya sekarang tidak bisa kabur lagi dan juga supaya sekarang dirinya bisa dikalahkan.
Kemudian kejadian yang keduanya terjadi tidak lama setelah serangan pertama dari troll. Di mana setelah beberapa jam berlalu, maka party dari Arnold yang sekarang nampak sangat babak belur lagi akibat harus bertarung mati-matian melawan kelompok dari para monster yang mengamuk di sepanjang jalan yang sekarang mereka lewati. Maka tanpa pikir panjang, Arnold pun kini seketika langsung berteriak dengan sangat kencang sekali tepat menuju ke arah Cry. Serta di saat yang bersamaan, dia pun langsung mengeluarkan pedang besarnya lagi dan juga dia pun langsung menantang bertarung Cry untuk yang kesekian kalinya. Nah, sebenarnya di momen ini, monster troll tadi sekarang mencoba untuk datang lagi dengan cara menyamar menjadi Arnold. Tapi supaya ceritanya tidak pusing, maka kami pun akan melewati sepotong bagian cerita dari penyamaran monster troll itu yang berubah menggunakan tubuh dari Arnold. Mengingat ujung-ujungnya, monster level 9 itu tetap bisa dikalahkan dengan sangat mudah sekali oleh Lee Smart ketika monster itu sudah tidak bisa kabur lagi. Singkat cerita, pertarungan dari Arnold dan juga Cry sekarang berjalan dalam satu arah. Di mana di dalam praktiknya, Arnold pun tanpa berhenti, kini mulai mengeluarkan serangan pertamanya lagi, tepat menuju ke arah tubuh dari Cry. Walaupun pada kesempatan yang sama itu, Arnold pun harus kembali dibuat kecewa. Mengingat serangan pertama dari Arnold barusan ternyata sama sekali tidak mempan karena save ring dari Cry otomatis menjadi aktif. Lalu pada kesempatan yang berikutnya, Arnold yang masih merasa sangat penasaran, akhirnya dia pun segera mengeluarkan combo serangan yang berikutnya dengan menggunakan teknik skill berpedangnya. Yaitu dengan menggunakan teknik tebasan guntur yang kebetulan sekarang sudah dia pelajari setelah berhasil mengalahkan monster naga petir. Di mana menurut cerita di dalam novelnya, ketika Arnold menggunakan teknik pedang gunturnya ini, maka pedang tulang naga dari Arnold otomatis sekarang langsung berubah menjadi berwarna silver. Serta tanah yang ada di sekitar tubuh dari Arnold sekarang langsung bergetar mirip seperti gempa bumi. Kemudian setelah Arnold sudah mengaktifkan kekuatan skillnya itu, maka tanpa pikir panjang dia pun segera menebas tubuh dari Cry dengan menggunakan combo serangan beruntunnya sebanyak 9 kali tebasan secara membabi buta dan juga secara brutal. Meskipun pada akhirnya tidak ada satupun serangan dari Arnold itu yang sekarang bisa melukai tubuh dari Cry. Sementara itu di sisi lainnya, Cry pun sepanjang pertarungan selalu membuat Arnold menjadi semakin salah paham dengan menggunakan perkataannya. Meskipun pada dasarnya, Cry pun sama sekali tidak sengaja untuk dapat mengucapkan semua kalimatnya itu. Salah satunya adalah sebuah kalimat ejekan yang sudah diucapkan oleh Cry, bahwa semua serangan dari Arnold barusan ternyata semuanya sangat lemah. Serta Cry pun juga meminta Arnold untuk bisa segera menyerah. Karena tidak peduli apapun yang dilakukan oleh Arnold, faktanya dia pun sekarang sama sekali tidak akan pernah bisa untuk dapat bisa menang melawan Cry. Bahkan teman-teman dari Cry, yaitu Citri, Kill-Kill, Chimera, Hitam, Putih, dan juga Abu-Abu, sekarang mereka pun hanya melihat saja dari kejauhan. Mengingat di mata mereka semua, perbedaan kekuatan dari Cry dan juga kekuatan dari Arnold sekarang masih terlalu jauh. Karena sekali lagi, kekuatan dari Cry ini mirip seperti kekuatan dari para dewa, yang kenyataannya sekarang sama sekali tidak bisa dikalahkan. Berdasarkan hal itulah, Tino yang menyaksikan pertarungan itu di depan matanya, dia pun kini sama sekali tidak bisa menahan emosinya. Hingga tanpa pikir panjang, Tino pun segera memutuskan untuk dapat menggunakan artifak dari topeng dagingnya itu, alias artifak dari Overgrid. Serta mulai dari chapter yang berikutnya, alias chapter yang kelimanya, pertarungan penentuan di antara mereka berdua sekarang akhirnya seketika langsung terjadi. Yaitu Tino yang sekarang memiliki gelar sebagai bocah gila, alias bocah kematian level 7, melawan hunter pembunuh naga level 7 juga, yaitu Arnold. Wow, menarik banget ya.